Pemirsa, kasus bunuh diri kian meningkat. Ini menjadi ironi di tengah mulai tumbuhnya kesadaran kesehatan mental di masyarakat. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang telah mengkhawatirkan di Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah kasus bunuh diri menjadi perhatian serius bagi masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga kesehatan. Dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia, di Indonesia tercatat ada 971 jumlah kasus bunuh diri sepanjang periode Januari sampai dengan 18 Oktober 2023. Angka tersebut sudah melampaui kasus bunuh diri di tahun 2022 lalu yang jumlahnya 900 kasus. Artinya terjadi kenaikan terus-menerus setiap tahunnya. Literasi kesehatan mental menjadi concern penting yang juga perlu diketahui secara umum agar seseorang dapat mengenali tanda yang terjadi pada kondisi mentalnya masing-masing. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Irma Gustiana selaku psikolog. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Mbak Irma, apa kabar? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang, kabar baik, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja berdiskusi. Menarik sekali topik kita hari ini yaitu tentang kesehatan mental ya, terutama yang menyerang anak-anak muda kita, generasi muda kita. Karena belum lama ini ditemukan juga kasus bunuh diri anak-anak muda kita yang sepertinya depresi. Nah, kalau Mbak Irma sendiri melihat kasus kesehatan mental yang menyerang anak-anak muda kita sepanjang tahun ini atau beberapa tahun belakangan, seperti apa dan karena apa sih Mbak Irma? Oke, ini menarik sekali ya, karena memang literasi kesehatan mental anak zaman now gitu ya, di masa sekarang, itu memang sangat luar biasa gitu ya. Even klien-klien yang usianya SD itu udah tahu tuh tentang namanya kesehatan mental ya, karena udah pasti ini biasanya dari media sosial. Nah, jadi memang di awal mula kemunculan kenapa jadi tren ini memang pada saat masa pandemi gitu. Jadi kami di klinik pun, di lembaga-lembaga klinik psikologi itu terjadi peningkatan yang luar biasa kasus-kasus remaja dan anak dan juga keluarga yang memang mengalami isu kesehatan mental. Yang diawali dengan kecemasan, stres yang berat, dan kemudian muncullah depresi gitu. Nah, jadi memang ada kekhawatiran dengan data tadi 971 ya kasus peningkatan itu kan harus menjadi sebuah awareness bagi kita semua bahwa isu tentang kesehatan mental dan kemudian juga yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental itu perlu sekali gitu untuk diedukasi di dalam keluarga sehingga kasus-kasus yang terjadi ya seperti tadi gitu ya bunuh diri gitu ya itu nggak muncul atau misalnya minim gitu dan tidak terjadi lagi di Indonesia gitu. Baik. Lalu pertanyaannya begini Mbak, karena setiap orang pasti akan bertemu dengan masalah dan biasanya masalah ini ditemukan berbeda-beda juga di setiap daerah, kemudian Benar. di setiap umur masalah yang dihadapi berbeda-beda. Paling banyak Mbak, masalah seperti apa yang ditemukan oleh anak-anak muda kita, terutama di daerah mungkin, dan perkotaan juga, karena tidak menutup kemungkinan anak-anak muda kita yang di perkotaan seperti Jakarta terkena gangguan dalam kesehatan mentalnya. Biasanya seperti apa gangguan-gangguan kesehatan mental yang menyerang anak-anak muda kita sehingga mereka depresi dan akhirnya menyelesaikan hidupnya? Yang paling banyak sih memang depresi ya Mas ya. Jadi depresi ini kan biasanya muncul karena keadaan stres ya atau tekanan. Nah, tekanan yang begitu banyak entah karena kalau zaman sekarang ini banyak sekali terkait sama pergaulan sosial. Ya, jadi pergaulan sosial, kemudian lifestyle ya, jadi gaya hidup. Makanya kenapa banyak banget juga kasus-kasus yang tadi gitu ya pinjol yang kemudian menyasar anak-anak muda gitu karena mereka memang lifestyle-nya tuh ya kadang-kadang nggak menyesuaikan ya pada akhirnya apa gaya hidup ya terus kemudian tuntutan-tuntutan akademik lalu juga ketidakharmonisan dengan anggota keluarga. Nah, ini bisa jadi pemicu gitu. Jadi yang tadinya hanya stres saja, tekanan yang sehari-hari
lalu kemudian dia tidak mampu untuk mengatasi, ini jadi frustrasi. Nah, frustrasi itu mengarah kepada depresif. Nah, depresif ini seringkali mengarah kepada ide untuk bunuh diri dan kemudian melakukan percobaan bunuh diri dan sampai yang ketiga aksi bunuh diri. Nah, jadi ini sekarang juga nggak cuman ternyata di kota besar gitu. Jadi karena adanya media sosial, ini akhirnya mempengaruhi nih teman-teman atau adik-adik kita yang ada di luar Pulau Jawa atau di kota-kota kecil gitu. Karena balik lagi media sosial ini sangat luar biasa gitu. Baik. Jadi ada banyaknya Mm-mm. tuntutan sosial dan juga pengaruh dari Yes, media betul, sosial ya, bisa berefek betul. besar terhadap kesehatan mental Ya, generasi muda kita. Berarti apakah juga betul. perlu membatasi lingkungan sosial kita dan aktivitas kita berselancar di media sosial agar tidak terlalu banyak kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang mungkin sudah sukses ya di seumuran kita. Jadi kita merasa Ya, lebih betul. depresi lagi, kemudian orang tua melihat Ya. orang yang sukses juga di media sosial yang seumuran dengan kita, Mm-mm. lebih lagi dituntut untuk bisa menjadi seperti yang di media sosial, Mbak Irma. Ya, betul. Media sosial itu kan kalau terus-terusan jadinya overstimulasi ya Mas ya. Jadi kalau itu kita terus-terus lihat, itu bisa jadi adiksi ya. Hmm, Nah, masalahnya adalah ketika kita atau anak remaja ini kan kendali dirinya masih terbatas. Ya mereka itu lebih condong kepada spontanitas, impulsivitas gitu. Jadi belum bisa mengukur-ukur resiko. hmm, Sehingga kalau tayangan-tayangan yang dia lihat di media sosial over ya stimulasinya, maka ini sangat mempengaruhi cara dia berpikir dan juga perasaan. Orang lain kok bisa ya gitu ya, kok saya enggak gitu. Tapi enggak ada bimbingan gitu dan dia enggak menceritakan kesulitannya. hmm. Sementara apa yang dia lihat kemudian masuklah ke dalam proses berpikirnya. Nah, ini juga yang terjadi pada aktivitas bunuh diri nih Mas gitu. Karena ada yang namanya efek imitasi atau suicide contagious gitu ya. Jadi ini tuh bisa menular, artinya diimitasi sama anak-anak remaja. Jadi makanya kok banyak banget kasus-kasusnya gitu. Karena memang pada remaja mereka mudah sekali untuk meniru, ya. Sementara mereka nggak ngerti tuh bahwa bunuh diri itu bukanlah sebuah solusi gitu Hmm. ya. Dan kemudian dia merasa bahwa oke, ini cara yang paling cepat untuk saya menghindari sebuah permasalahan gitu. Makanya kenapa orang tua perlu banget untuk ngajarin anak membatasi. Hmm. Artinya ya tadi perlu adanya detox ya, perlu untuk bisa mengarahkan putra dan putri remajanya pada aktivitas sosial yang lebih nyata, Hmm. interaksi dengan orang lain. Nah, ini akan mengurangi keinginan-keinginan untuk melampiaskan emosi negatif dengan cara-cara yang nggak tepat gitu. Jadi artinya harus ada work-life balance begitu seperti anak-anak zaman now supaya semuanya bisa seimbang. Tapi sebelum masuk ke Ya, work-life balance atau menjaga kehidupan kita biar ya. seimbang, apa saja Mbak Irma red flag atau tanda-tanda ya agar Hmm, kita bisa hmm, lebih aware, bisa lebih hmm. punya sistem alarm dini ketika kita sudah mengalami gangguan kesehatan mental? Oke, jadi yang pertama biasanya ini untuk diri sendiri ya. Jadi untuk diri sendiri, tapi kita bisa refleks juga ngelihat ke sekeliling kita ya. Yang pertama itu terjadi perubahan emosi ya. Hmm, Contohnya saja kita menyadari akhir-akhir ini kok kita gampang banget marah gitu ya, gampang banget tersinggung. Nah, itu udah red flag sebenarnya hmm, ya. Terus kemudian terjadi perubahan perilaku. Misalnya nafsu makan kita berkurang ya, tidak lagi seperti biasa, kehilangan minat-minat terhadap aktivitas yang biasanya kita senangi atau kita gemari. Itu juga coba kita hayati. Wah, kok saya jadi nggak ada nafsu makan ya, terus kemudian untuk ke kampus juga kok kayaknya males-malesan. Nah, itu juga red flag ya. Lalu kemudian biasanya juga ada masalah terkait dengan pola tidur. hmm, Kita bisa jadi sulit tidur atau insomnia, gelisah, atau kita bisa hypersomnia. Jadi tidur berlebihan sebagai mekanisme coping kita dalam mengatasi stres. Nah, itu juga perlu untuk kita hayati bahwa ini kok kayaknya nggak bener ya, kok tidurnya jadi kebanyakan ya gitu. Terus yang pasti juga menarik diri dari hmm. aktivitas sosial. Nah, tanda-tanda sederhana yang ini dan cukup signifikan ini menjadi refleks bagi diri kita sendiri untuk tahu nih, wah ini nggak bener nih, kayaknya
tubuh saya, jiwa saya sudah nggak sinkron nih dengan kebiasaan yang biasanya sehat ya. Atau kita lihat tetangga kita, anak kita, pasangan kita. Nah, ini juga jadi warning sign gitu. Baik, itu dia yang harus kita perhatikan ketika sudah Ya, mengalami gejala seperti yang tadi Mbak Irma sebutkan. Kita mm-mm, harus bisa langsung nyala sistem alarm peringatan kita dan harus betul. bisa konsultasi ya setidaknya dengan orang yang bisa kita percaya. Nah, Ya, sebelum ke sana, saya ingin kembali ke work-life balance. Bagaimana mm, menjaga mm, antara keseimbangan kehidupan kita. Untuk mengatur mm, waktu, terutama untuk anak-anak muda kita, idealnya Mbak Irma, mm, kira-kira mm, persentasenya mm. bagaimana nih agar work-life balance-nya benar-benar bisa balance, bisa sesuai, Ya. sehingga karakter anak-anak muda kita juga bisa lebih baik ke depan? Sebenarnya kalau mau dibilang ideal gitu ya, jadi idealnya kan 8 jam kita bekerja atau bersekolah ya, terus kemudian biasanya juga 8 jam untuk kegiatan sehari-hari dan kemudian 8 jam itu untuk juga memaksimalkan potensi kita gitu ya. Jadi pada intinya nggak ada memang segala sesuatu yang prosentasenya tuh sangat pas banget. Tetapi yang paling mungkin kita lakukan adalah tadi, kita notice, kita cek diri kita sendiri. Kalau misalnya saat ini saya sudah merasa ada yang tidak nyaman, ya kok saya jadi makin gelisah, berarti itu tandanya ada kebutuhan kita yang lainnya itu nggak tercukupin. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah seorang pekerja, sangat dianjurkan saat bekerja ya bekerjalah dengan full of heart gitu ya. Tapi once kita sudah sampai di rumah, di depan rumah, itu tanggalkan dulu tuh peran-peran kita sebagai pekerja atau mungkin ya sebagai pelajar gitu ya, bahwa kita sekarang masuk ke rumah, siapkan diri untuk bertemu dengan keluarga dan jadikan mereka tuh teman untuk kita bicara gitu. Nah, terus kemudian jangan lupa juga olahraga, me time, nutrisi yang cukup itu harus ada di tengah-tengah kesibukan kita. Ya, pergaulan sosial juga gitu ya, itu juga jadi penting. Nah, inilah yang membuat kita punya keseimbangan dalam menjalani rutinitas kita sehari-hari. Jadi nggak gampang burn out, nggak gampang depresif juga Hmm. gitu. Baik, Mm-mm. selain yang tadi disebutkan oleh Mbak Irma, ada sebetulnya support system yang sangat penting, yaitu akses layanan Mm-mm. agar kita bisa berbagi cerita, berbagi keluh kesah, Betul, ibaratnya seperti detox ya, dan kita pun juga bisa benar, mendapatkan banyak input positif dari seseorang yang bisa betul. kita percaya, tentunya juga sudah Ya, dewasa. benar. Bagaimana Mbak cara bisa mendapatkan layanan seseorang yang bisa kita percaya atau psikolog lah ya, Mm-mm. di Mm-mm. berbagai daerah? Mm-mm. Karena kan berbagai daerah itu Mm-mm. tentu belum tentu sama dengan yang ada di Jakarta untuk mendapatkan layanan akses ke Akses. psikolog. Dan bagaimana pula untuk Ya. anak-anak muda kita yang mungkin di luar sana, di luar Jakarta, Mm-mm. mereka ngekos dan tidak punya Mm-mm. siapa-siapa, orang tua juga jauh dari tempat kosnya. Itu bagaimana Mbak Irma? Tapi ditahan Ya, Mbak, kita akan bahas usai jeda ya Mbak. oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Irma Gustiana selaku psikolog. Mbak Irma melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya untuk anak-anak muda kita, generasi muda kita yang mengalami gangguan kesehatan mental dan ingin mendapatkan input dari orang yang sudah dewasa atau katakan psikolog lah ya. Tapi dia mungkin berada di luar kota dan juga mungkin ngekos di sana karena mungkin masih pelajar atau mahasiswa. Bagaimana agar dia juga bisa mendapatkan penanganan, Mbak? Apakah harus ada upaya juga sebetulnya dari pemerintah untuk menyediakan layanan-layanan untuk anak muda kita di mana mereka bisa mencurahkan permasalahannya dan mendapatkan input-input yang positif, Mbak Irma? Mhm. Oke, yang harus dilakukan sebetulnya pada seseorang yang memang ternyata sudah mendapati dirinya memang ada masalah nih dari segi mental. Yang pertama kan dia harus cari kegiatan atau sesuatu yang memberdayakan dirinya sendiri ya. Jadi entah apa olahraga, menulis jurnal, meditasi, relaksasi itu penting sekali sebagai psychological first aids-nya gitu Hmm, ya. P3-nya tuh apa nih untuk diri sendiri gitu. Karena kan nggak tiba-tiba langsung bisa ketemu sama profesional gitu ya. Jadi dia harus berdayakan dirinya sendiri. Lalu kedua, dia harus memang betul tadi yang sudah kita diskusikan, harus cari orang yang bisa dia percaya untuk bercerita. Karena kadang-kadang yang terjadi juga
juga gitu ya ketika di klinik itu mereka hanya butuh teman untuk cerita aja gitu. Jadi kita perlu cari siapa yang kira-kira bisa membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Ya, terus kemudian, nah ini psikoterapi memang kita perlu untuk berbicara dengan profesional kejiwaan, entah itu apakah psikolog atau psikiater. Nah, sekarang bagaimana nih situasinya? Nah, sebetulnya memang profesional seperti psikolog ini jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 278 juta gitu ya. Nah, tapi ini sudah coba diakomodir oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga swasta dengan keberadaan hotline ya, aplikasi-aplikasi telemedicine atau sekarang kita juga bilang telecounseling ya, dengan berbiaya murah. Itu sudah banyak ya oleh lembaga swasta ya. Lalu kemudian juga klinik-klinik swasta di daerah-daerah juga sudah banyak atau yang ingin melakukan konsultasi jarak jauh gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan beberapa platform ya, beberapa jenis layanan online, paling tidak konsultasi awal dulu. Lalu kemudian kalau memang di konsultasi awal sudah ditemukan memang ada permasalahan, kami biasanya akan merujuk pada klinik lembaga atau layanan pemerintah tertentu yang memang sudah terregister gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia ada yang namanya Himpunan Psikolog ya, lalu kemudian ada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Nah, ini sangat mudah dicari gitu, di mana saja di Indonesia ini juga bisa ditemui. Dan yang paling cepat juga, ya silakan bisa melakukan telecounseling melalui aplikasi secara online. Jadi menemukan gejala harus segera cari bantuan, jangan dibiarkan terlalu lama karena nanti sama dengan fisik ya, dibiarkan terlalu lama maka sakitnya akan lebih lama dan pulihnya juga akan lebih lama. Gitu. Baik, jadi harus segera melakukan penanganan dini ya. Tapi begini Mbak Irma, mungkin ada beberapa anak-anak muda kita yang mungkin saat ini di luar kota, ngekos dan jauh dari orang tua, khawatir ketika ingin berkonsultasi biayanya mahal. Nah ini mungkin jadi kendala juga untuk anak-anak muda kita. Dan selain itu, mungkin ada juga anak muda yang ketika ingin berkonsultasi kepada psikolog, mereka menstigma dirinya sendiri bahwa dia tidak normal. Atau orang-orang yang ada di lingkungan anak-anak muda ini memberikan stigma, memberikan label bahwa dia tidak normal seperti orang pada umumnya karena dia sedang melakukan konsultasi ke psikolog. Nah, bagaimana meluruskan hal ini, Mbak Irma? Benar sekali Mas gitu. Jadi memang masih ada stigma di masyarakat kita secara umum dan mempengaruhi juga keluarga, sehingga mempengaruhi juga gitu cara dia berpikir dan ini kan menghambat dalam proses dia mencari bantuan untuk kesehatan mental ya. Jadi stigma seperti bawa ke ke psikolog atau ke psikiater ya itu adalah sesuatu yang memang akan merusak nama baik keluarga, menjadi aib dan mungkin juga dianggap gila ya, tidak waras. Nah, ini memang yang perlu untuk di cut off ya. Yang perlu untuk dihayati adalah kita pergi mencari bantuan ya dengan orang yang memang profesional di bidangnya. Demi apa? Demi kesembuhan kita. Kalau kita sembuh, itu kan akan membuat dia bisa kuliah lebih baik ya atau bekerja juga lebih baik. Jadi kitanya lah ya orang atau kalau keluarga ya berarti kan keluarga juga literasi kesehatan mentalnya perlu untuk dimaksimalkan. Nah kalau kitanya sendiri ya kita hayati bahwa saya butuh bantuan gitu, jadi jangan disangkal dan segeralah gitu ya bahwa ini adalah usaha kita untuk bisa melanjutkan hidup gitu ya dengan lebih baik, dengan lebih sejahtera ya. Jadi intinya adalah tidak perlu khawatir. Kalau konsultasi ke psikolog, semua datanya itu akan dijamin rahasia ya. Jadi ya teman-teman ya nggak perlu khawatir tentang itu sih gitu. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak input, banyak insight baru kepada pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan mental kita dan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Mbak Irma telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mbak Irma. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat rumah produksi seni karya tekstil di Medan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.